Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa tarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa berusaha untuk mensyukuri segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, terutama adalah nikmat umur kita dan nikmat waktu luang kita, karena dua nikmat ini terkadang sering dilupakan oleh kita semuanya. Bahwasanya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan kadang jarang disyukuri. Kita terkadang ketika sehat tidak memanfaatkan untuk hal-hal yang berguna fid dunya wal akhirah, sehingga kesehatan kita terbuang percuma. Dan ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala, kita tidak memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang bisa bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan bagi seluruh kehidupan kita di dunia wal akhirah. Jamaah rahimakumullah, kita alhamdulillah masih berada di seperempat, bukan sepertiga lagi, seperempat dari bulan Ramadan tahun ini. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menggugurkan dosa-dosa yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita lakukan di waktu-waktu yang telah lalu. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Allah memberikan pengampunan dosa. Tadi siang pada khutbah Jumat saya sampaikan, ya mungkin saya sampaikan di sini agar ibu-ibu juga memahami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Allah memberikan waktu yang khusus kepada kaum muslimin dan muslimat, bahwasanya panjenengan kita semuanya akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya asal menjalankan puasa Ramadan 1 bulan penuh, ya. 1 bulan penuh dengan dasar keimanan dan ikhtisaban, dengan tidak banyak melakukan hal-hal yang bisa merusak puasa-puasa kita, merusak pahala puasa kita. Ini kita akan diampuni dosanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti, asal kita berpuasa di bulan Ramadan dengan dasar iman dan ikhtisaban, ya. Ya, karena ini Ramadan berarti harus genap dulu baru diampuni, ya. Kalau yang belum genap, ya nunggu genap. Ada utang misalnya, ya ditunda sebentar sampai dia nyaur, akan diampuni dosanya. Ini untuk kita fahami bersama. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak hanya melalui puasa saja ketika mau mengampuni dosanya hamba-hambanya. Akan tapi melalui Rasulullah, Allah juga menjelaskan, "Man qama Ramadanan imanan wa ikhtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dami." Kalau sekiranya puasanya kok tidak cukup untuk menghapuskan dosa-dosanya, maka ditambah dengan apa? Salat di malam hari di bulan Ramadan, yaitu yang biasa kita salat tarawih. Itu juga syaratnya harus
satu bulan anggar sing belendrong kayak tutup kendang ya. Orang tadi tidak memenuhi syarat itu. Kalau puasanya masih banyak melakukan kemaksiatan, dosa-dosa dan sebagainya, kita masih akan mendapatkan atau mempunyai kesempatan untuk diampuni dosanya kalau kita bisa menjalankan sholat taraweh secara istiqomah. Itu selama sebulan penuh. Barang siapa bisa sholat taraweh bersama imam ya sampai selesai, dia diibaratkan seperti sholat malam semalam suntuk. Ini yang harus kita senantiasa raih. Itu, ya. Akan tetapi berapa orang yang bisa puasa sempurna, sholat tarawihnya sempurna? Masih sangat banyak di antara jamaah kaum muslimin dan muslimat yang tidak bisa menggugurkan dosa-dosanya walaupun sudah diberikan jalan oleh Allah. Maka Allah memberikan satu lagi jalan yang lebih mudah, lebih simpel. Man qoma lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang salat pada beribadah pada umumnya di malam Lailatul Qadar, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Jamaah rahimakumullah, inilah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Ya, kita masih berada di fase malam Lailatul Qadar. Ya, karena Rasulullah menyampaikan carilah Lailatul Qadar di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Atau lebih dipermudah lagi di malam yang ganjil. Ini sangat mudah sebenarnya ya bagi kita. Hanya memang dibutuhkan kesungguhan untuk kita. Ya. Karena tanpa imanan wa ikhtisaban kita hanya capek saja. Jamaah rahimakumullah, ini ketika cara Allah tabarak wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Makanya sangat rugi, celaka kata Rasulullah, orang yang mendapati bulan Ramadan tapi dosane esi wutuh. Eman-eman ya, kalau orang yang masih mendapati bulan Ramadan kok dosanya esi wutuh, ini eman-eman. Tuh, ini sebagai mukadimah saja. Ya, pada hari ini kita akan membahas sedikit mengenai bagaimana harta ini bisa berkah di akhir Ramadan. Jamaah rahimakumullah, kenapa hal ini penting? Ya, karena memang kita pada pagi hari, panjenengan sudah yang hadir di pagi hari, di kajian subuh kita sudah membahas terkait dengan perkara-perkara nafkah, zakat dan sedekah. Ya. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan pada hari ini ya kita akan membahas secara lebih praktikal. Bagaimana praktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pada saat kajian subuh kita membahas terkait dalilnya, terkait perintah-perintah dari Allah. Dan pada hari ini kita mudah-mudahan bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, di dalam syariat agama Allah diatur sedemikian rupa. Ya, ada namanya nafkah, ya, ada namanya zakat, ada namanya sedekah sunnah. Semuanya ini merupakan bentuk daripada menginfakkan rezeki yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Ya, termasuk bagian dari nanti yang akan ditanyakan ketika kita mendapatkan rezeki. Ya, akan ditanya oleh Allah dari mana kita memperolehnya, bagaimana caranya, dan seperti apa kita membelanjakannya harta-harta tersebut. Dan pada hari ini ya kita akan membahas bagaimana cara membelanjakan harta kita agar sesuai dengan ketentuan Allah tabaraka wa taala. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau bersabda, la hasada illa fisnatain. Tidaklah boleh hasad, dengki itu tidak boleh secara umum. Sama sekali tidak boleh dengki. Akan tetapi masih diperbolehkan kecuali kepada dua kelompok manusia. Kepada dua orang kelompok manusia kita boleh hasad. Hasad dalam arti yang positif. Ya. Kalau hasad, iri, dengki,
ya dalam hal-hal yang negatif itu tidak diperbolehkan. Tidak boleh kita hasad kepada orang lain. Akan tetapi Rasulullah menyampaikan kepada kita ada dua orang yang boleh kita hasadi, kita irini. Siapa? Yang pertama kata Rasulullah, rajulun atahullahu malan fasullitu ala halakatihi fil khaq. Ya, seorang yang diberikan harta lalu dia membelanjakannya di jalan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, orang yang diberikan oleh Allah harta, baik banyak ataupun sedikit, lalu dia membelanjakannya dengan cara-cara yang benar. Dengan cara-cara yang benar sesuai dengan ketentuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini golongan pertama yang boleh kita iri. Iri artinya dalam arti bukan iri kita cemburu, bukan. Akan tapi kita boleh fastabiqul khairat. Berusaha untuk meraih seperti apa yang golongan ini miliki, yaitu mempunyai harta, akan tetapi dia bisa membelanjakannya sesuai dengan kaidah syariat yang benar, di jalan-jalan yang benar. Ya, karena berapa banyak ya manusia punya harta tapi bingung arep mau ngapa. Gini betul? Iya, sehingga kadang-kadang mereka menggunakannya di jalan-jalan yang justru tidak ada manfaatnya. Itu. Ya, panjenengan bayangkan orang-orang yang banyak duitnya, mereka misalnya membeli satu butir ekstasi, ya, pil yang itu bikin mabok, regane jutaan, kok apa? Ya, buat apa? Karena pada prinsipnya mereka tidak tahu bagaimana caranya menafkahkan hartanya dengan cara yang benar. Itu. Atau untuk segala macam hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, kadang-kadang untuk punya uang, untuk apalah panjenengan ya, yang hal-hal yang justru menambah kemaksiatan dan dosa. Itu. Ini harus kita pahami. Yang berikutnya, golongan yang kedua kata Rasulullah, warajulun atahullah al-hikmah, yaitu seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah hikmah. Fahuwa yakdi biha wa yu'allimuha. Lalu dia memutuskan perkara dengan hikmah tersebut dan mengajarkannya kepada orang lain. Ini dua kelompok manusia yang boleh kita merasa iri, ya. Boleh kita iri dalam artian yang positif. Iri dalam artian kita harus punya motivasi agar bisa mencapai derajat seperti orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah. Ya. Ya, karena bagaimanapun ya, orang yang banyak hartanya akan sangat membantu. Ya, akan sangat membantu bagi perkembangan syiar agama Allah. Ya, semuanya ya diberikan keutamaannya. Ya, keutamanya sendiri-sendiri dan bebannya juga sendiri. Itu. Akan tapi Rasulullah sendiri ya beliau adalah walaupun seorang rasul, seorang kepala negara, beliau bukan termasuk orang kaya karena beliau sangat suka bersedekah. Ketika mendapatkan harta segera dihabiskan untuk bersedekah, tidak ada yang ditimbun. Itu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika meninggal dunianya malah ada meninggalkan beberapa hutang-hutang. Ya, tidak ada yang namanya harta yang banyak. Berbeda kalau presiden sekarang begitu lengser hartanya tidak habis 7 turunan. Itu. Ya. Tekan kapan-kapan masih baik. Kita lanjutkan. Jamaah rahimakumullah, ya. Bahwasanya di dalam syariat agama Allah, bagaimana seorang muslim itu menafkahkan, mengeluarkan hartanya, yang utama adalah untuk menafkahi keluarganya. Ini sebelum kita berpikir-pikir yang lain. Jangan dulu berpikir zakat, jangan berpikir sedekah sunnah, jangan berpikir memberikan hadiah. Pikirkan dulu nafkah keluarga. Ini syariat mengajarkan demikian. Kemarin sudah kami sampaikan, ada urutan-urutannya. Ya, jangan kita lompat.
kita lompat ya, misalnya anak kita atau keluarga kita, istri kita masih sangat kekurangan, sementara panjenengan sudah mengeluarkan infak sedekah untuk di jalan Allah, di jalan yang lain. Itu adalah sesuatu yang tidak tepat sama sekali dalam syariat agama Allah. Ya, para ulama menjelaskan bahwa yang menjadi prioritas adalah nafkah keluarga, nafkah wajib yang menjadi kewajiban kita. Ya, kita sebagai seorang laki-laki ya adalah diberi kewajiban oleh Allah untuk menafkahi istri dan anak-anak kita, termasuk menafkahi orang tua kita. Ketika orang tua kita sudah tidak sanggup lagi untuk mencari nafkah. Ini, monggo ini ya harus difahami. Kalau ketika orang tua kita punya nafkah sendiri, ya tidak menjadi kewajiban. Akan tapi kalau orang tua kita ya ini dipahami baik oleh suami maupun oleh istri, biar semuanya bisa saling memahami. Itu. Ya tentunya sesuai dengan kemampuan. Itu seperti itu. Karena memang kita tidak pernah dibebani oleh Allah kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Perhatikan sabda Nabi SAW. Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah harta dengan tujuan mengharapkan wajah Allah pada hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar. Sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu, kepada anak-anakmu, nafkah yang kalian beri, yang kalian nafkahkan kepada keluarga, itu adalah akan mendapatkan pahala yang besar jika kita niatkan untuk mengharapkan pahala Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau kita niatkan ibadah, semuanya akan menjadi ibadah. Karena memang kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Dan ibadah itu segala macam bentuk kegiatan yang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bukan hanya ibadah-ibadah yang kita tahu, sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Setiap sendi kehidupan kita akan bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan di dalam rangka mencari keridhaan Allah. Itu. Yang kedua adalah penunaian zakat yang wajib. Ya. Yang ketiga adalah zakat yang sunnah. Ini prioritasnya seperti itu. Prioritasnya dalam mengatur bagaimana cara kita mengeluarkan zakat, membelanjakan harta kita. Yang utama ini adalah untuk keluarga. Yang kedua, kalau memang harta kita sudah memenuhi nisab, maka penunaian zakat itu wajib bagi kita. Ya, zakat emas, misalnya yang punya berapa gram Mas Sidna, masih ingat? 83. Kalau diganti uang berarti tabungannya 83 kali 9. Berapa sekarang ibu-ibu Mas? 200 masih satu. Masih satu ya? Masih satu Mas yang di rumah gede. Sedangkan harganya sekitar 700, berarti 800 sekitar 60 juta. Sekitar 60 juta. Kalau sudah punya tabungan 60 juta dan dimiliki selama 1 tahun, wajib untuk dizakati. Itu seperti itu. Begitu juga dengan perniagaan yang punya modal untuk dibelanjakan, ya perbelanjaan. Ya silakan. Kalau itu memenuhi nisab dan berlalu 1 tahun, itu sudah wajib untuk dizakati. Ya. Jamaah rahimakumullah, kita harus yakin zakat itu tidak mengurangi harta. Paham nggih? Zakat itu tidak mengurangi harta. Akan tapi menambah. Ini harus pahami, ya. Dan harus yakin. Secara matematik iya dikurangi, akan tapi keberkahannya pasti ditambah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau yang wajib itu sudah, baru kita melakukan sedekah sunnah. Itu. Ini urut-urutannya. Terlanjut. Jamaah rahimakumullah, pada poin yang kedua,
kita mau sampaikan keutamakan memberi nafkah kepada keluarga seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwasanya utama ya prioritas utama kita adalah keluarga dalam syariat agama Allah. Ya, prioritas utama, akan tetapi bukan berarti sampai keluarga ini bermewah-mewahan, tidak. Dalam syariat agama Allah, akan tapi sampai keluarga itu yang kita katakan cukup, ya, cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, bukan bermewah-mewahan. Ya, kalau orang-orang yang salah pengertian, kalau mengutamakan memberi nafkah pada keluarga, anggar keluargane hurung duwe mobil siji-siji misalnya, repot nggih. Kalau menerjemahkannya demikian, kok yang keluargane nyong urung duwe mobil, nyong berarti zakatnya maring keluargane. Tidak seperti itu. Akan tetapi sampai keluarga ini cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu. Perhatikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin. Ya, raqabah itu adalah membebaskan budak. Ya, harta dinar, menggunakan dinar ini maksudnya karena uang di Arab itu dinar dan dirham. Artinya bisa kita terjemahkan harta-harta yang kalian nafkahkan di jalan Allah, dan harta-harta yang kalian nafkahkan di dalam membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ngala miskin, dan dinar atau harta-harta yang kalian nafkahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajran, ya. Dan harta-harta yang kalian nafkahkan untuk keluarga kalian itu pahalanya lebih besar daripada jihad menikahkan untuk orang lain, bahkan untuk jihad fisabilillah, ya, ataupun untuk membangun masjid. Misalnya seperti itu. Semuanya menggunakan skala prioritas. Itu jangan sampai kita menafkahkan harta kita di jalan Allah yang lain, sementara keluarga kita ora teyeng madang. Itu jangan seperti Ustadz ada di YouTube, ya. Siapa namanya? Saya lupa, ya. Kalau Yusuf Mansur, ya. Kalau mau sedekah kayaknya punya motor, motore. Enggak, nanti akan diganti oleh langsung. Dari mana rumus seperti itu, ya, akhi? Ya. Kita tidak boleh meminta pahala instan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tahu bahwasanya Allah pasti akan memberikan pahala terbaik asal kita tidak terburu-buru, ya. Kemarin sudah kita bahas, ya. Ada, dan subhanallah, ya, naudzubillah juga, orang-orang seperti ini kok pengikutnya banyak, ya. Berarti secara umum jamaah kita kaum muslimin secara umum itu bodoh-bodoh terkait ilmu syariat, tidak mau mengkaji secara benar. Mereka hanya mendengarkan melu baik, deleng baik, itu. Sehingga ketika ada pengajian, ya, saya pernah lihat itu para jamaahnya diprotoli. Yang bawa kalung, gelang diprotoli, benar-benar diprotoli, ya. Sambil dimotivasi seperti itu. Besok langsung dapat ganti. Ya, yang menginfakkan hari-kali kalung, besok dapat 10 kalung. Iklannya seperti itu ini Ustadz, luar biasa. Itu. Dan ternyata kasusnya banyak, ya, itu seperti itu, ya. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika mengajarkan kita hukum-hukum syariat, semuanya adalah masuk di akal kita, ya. Semuanya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku bagi kehidupan kita. Kalau kita laksanakan dengan benar, ya, itu adalah akan sempurna hasilnya, ya. Termasuk masalah harta ini, ya. Yang utama adalah keluarga. Nafkah kita ke keluarga pahalanya paling besar.
Akan tetapi ketika keluarga kita sudah cukup kok, panjenengan tidak mau nakah fisabilillah, ya salah. Itu. Ini harus bisa menempatkan. Ketika keluarganya sudah cukup, semuanya sudah ya wareg, ya kelambine ya apik, ya ora kudanen, turune ya mandan angler, itu berarti sudah cukup. Ya, sudah kaya. Ya, kaya itu cukup. Ya, bukan kaya itu berlebih. Nah, itu harus kita bedakan ya. Kalau orang sudah cukup seperti itu berarti beban nafkah untuk keluarga itu sudah stop sampai di situ. Jangan terlalu bermewah-mewahan. Nah, kita sebagai kepala keluarga mulai memikirkan prioritas yang lain. Ya, kalau yang wajib sudah kita masuk, kita tunaikan yang wajib. Kalau yang wajib belum masuk, kita tunaikan yang sunnah sesuai dengan kemampuan kita. Itu seperti itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, tidaklah para hamba berpagi hari di dalamnya melainkan ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang-orang yang senang berinfak. Yang lain berkata, ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang-orang yang pelit. Itu. Ketika kita ya membiasakan diri untuk dermawan, ya dermawan karo lotah beda napa mboten? Beda ya. Ya, dermawan itu ya memberikan dengan dasar mencari ridho Allah. Ya, lotah barangkali berbeda, secara makna berbeda. Ya, panjenengan yakin bahwasanya ketika kita melaksanakan hal-hal seperti itu, kita akan didoakan oleh para malaikat. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Faman yuqa sukha nafsihi faulaika humul muflihun." Barang siapa yang dipelihara oleh Allah dari kumednya hatinya, okay. Kalau dipelihara oleh Allah dari sifat kumed, sungguh mereka adalah orang-orang yang beruntung. Artinya apa? Sifat-sifat kebaikan ini, ya, orang yang dermawan itu semuanya adalah berkah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita harus memintanya dan berusaha melatih. Ya, melatih kedermawanan itu harus dilatih. Itu, dilatih. Kita harus memaksa agar supaya kita terbiasa untuk dermawan. Ya, walaupun lagi ora duwe duit, ya, biasakan untuk berlatih dermawan. Nanti kalau sudah terbiasa angger duwe duit, insya Allah akan kemudian. Tapi kalau sudah tidak terbiasa, artinya tangannya wis ngegeme kenceng pisan, ya, punya harta berapapun juga dia tidak akan mau berinfak. Itu seperti itu. Kita lanjutkan poin yang berikutnya. Lanjut saja yang ketiga. Adalah kita akan membahas terkait keutamaan membayar zakat mal. Ini bagi orang-orang yang memang sudah mampu, ya. Bagi orang-orang yang memang sudah mampu. Kemarin sudah kami sampaikan tadi pagi, ya, terkait ayat-ayatnya. Anfiku min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ini dasar hukumnya. Lalu Allah menegaskan di dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah, khudh min amwalihim sadaqatin tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah dari mereka, dari sebagian harta mereka, zakat yang akan membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengannya. Ya, jadi fungsi zakat ini adalah untuk membersihkan harta dan mensucikan harta. Kalau harta-harta yang sudah melewati nisab dan sudah melewati haul kok tidak dikeluarkan zakatnya, berarti hartanya kotor dan tidak suci. Ini konsekuensinya seperti itu. Ya.
Konsekuensinya adalah ketika seorang itu mempunyai harta yang sudah mencapai itu, atau ya panjenengan ketika panen ya, yang punya padi ya, yang punya hasil bumi itu ketika sudah mencapai nisabnya dan tidak mengeluarkan zakatnya, itu berarti panjenengan mencampur adukan harta panjenengan. Ya. Karena di sini fungsi zakat ini adalah tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Itu. Yang membersihkan mensucikan harta itu sendiri dan juga kepada pemiliknya, sehingga dia menjadi orang-orang yang senantiasa memakan harta-harta yang halal. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya Rasulullah juga memberikan sebuah wejangan terkait sedekah ini, terkait zakat ini. Innas sadaqat la tudfi'u ghadaba rabbi. Sesungguhnya zakat itu adalah memadamkan kemurkaan Tuhan. Ya. Wa tadfa'u mitatasu, dan memelihara kita dari su'ul khotimah. Ya, kalau panjenengan tidak kepengin mendapatkan su'ul khotimah, maka tunaikanlah zakat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Itu kalau memang belum mencapai nisab, itu silakan untuk berusaha, berlatih untuk senantiasa berusaha mengeluarkan sedikit dari yang diberikan oleh Allah. Karena harta-harta kita yang kita miliki pada hakikatnya itu adalah pemberian dari Allah. Itu bukan hasil kita, ya. Akan tetapi itu semuanya pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya ketika Allah mewajibkan seperti itu, tugas kita sami'na wa ata'na. Itu seperti itu. Lanjut. Yang keempat, ya, yang seperti yang sudah kita biasa laksanakan di akhir bulan Ramadan, menunaikan zakat fitrah, ya. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan terkait zakat fitrah, ya. Farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mewajibkan kepada kita semuanya zakat al-fitr, ya, tuhratun lis-shaimin minal lagwi warrafas wa tu'matal lil masakin, ya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai pensuci, ya, pensuci bagi orang-orang yang berpuasa. Artinya sebagai ketika kita berpuasa, ya, kita mungkin masih ada lagwi, masih ada rofas, ya, dalam artian kita masih banyak berkata kotor, yang berkata-kata yang tidak ada gunanya waktu berpuasa. Ini mengurangi pahalanya, dan ini disempurnakan dengan atau dibersihkan dengan zakat fitrah. Ini fungsi utama daripada zakat fitrah untuk kita adalah untuk menyempurnakan pahala puasa kita, dan sekaligus sebagai tu'matan lil masakin, ya, sebagai kenikmatan atau makanan bagi orang-orang yang miskin. Yang ditunaikan adalah qabla salati wa hiya zakatu maqbulatun wa man adaha ba'da salati fa hiya sadaqatun minas sadaqah, ya, yang harus ditunaikan sebelum tiba waktunya salat Id. Kalau diberikan sesudah salat Id, itu berarti bukan zakat fitrah. Itu seperti itu. Ya, yang sudah kita pahami, hanya kita mengingatkan kembali bahwasanya zakat fitrah adalah untuk mensucikan atau menyempurnakan daripada orang-orang yang berpuasa. Ini jadi penting, ya, untuk kita pahami. Jangan sampai kita menjalankan zakat fitrah tapi ora
Terus menyempurnakan apa? Oke, karena ada orang yang tidak puasa tapi melu bayar zakat fitrah. Ya, ya itu kan perbuatan yang sia-sia tidak akan mendapatkan pahala. Pada baik orang puasa tapi orang sholat. Ini ya. Tidak sholat itu dosa besar. Ya, dosa besar. Tidak sholat wajib itu udah dosa besar. Ya, kalau berpuasa kalau kita melakukan dosa besar ya kita tidak akan mendapat apa-apa dari puasa kita. Ya. Karena kedudukan sholat itu imaduddin gitu. Sholat itu tiangnya agama. Sholat yang membedakan antara seorang muslim dan seorang kafir dari sholatnya. Itu harus dipahami ini. Agar kita tidak menjalankan sesuatu yang salah, yang keliru. Itu ya. Sekali lagi zakat fitrah ini ya sesuai dengan kadarnya. Ya kita mungkin masih 3 kilo ya Pak Sarim ya insyaallah ya. Sekitar itu ya 3 kilo. Ya untuk nisabnya. Dan diberikan sebelum pelaksanaan sholat Id. Biasanya para sahabat itu mulai menerima titipan zakat fitrah 1 atau 2 hari sebelum malam hari raya. Itu. Sementara kita, terutama di sekolah-sekolah, itu bagaimana hukumnya menurut panjenengan? Itu zakat fitrah napa sanes? Sah naon mboten kira-kira kalau di sekolah panjenengan anak panjenengan disuruh untuk membayar zakat fitrah atau menunaikan zakat fitrah? Itu diberikannya ada yang langsung loh. Di sekolah saya itu berikannya pada kemarin apa ya. Jadi kalau saya menganggap itu adalah tidak sah. Kalau saya menganggapnya. Makanya ketika anak saya diminta, saya bayar tetap. Karena untuk latihan. Tapi nanti di menjelang Idul Fitri saya bayar kembali. Itu kalau saya pribadi seperti itu. Hanya agar tenang saja karena memang ketentuannya zakat fitrah ya ketika sudah mendekati Idul Fitri ya 1 atau 2 hari dan yang paling afdol adalah menjelang kita melaksanakan salat Id. Ya, itu semuanya. Dan ketika orang-orang pada mereka menjalankan syariat agama Allah tanpa berdasarkan ilmu yang benar, akhirnya ya kacau seperti itu ya. Ya akhirnya semuanya mengurusi urusan syariat dengan tidak menggunakan dasar yang benar. Akan tapi kita ambil jalan tengahnya saja ya. Kita ambil jalan mudahnya saja. Bagi yang mampu ya silakan. Kalau anak-anak sekolah anggap saja itu latihan sedekah biasa. Okay? Anggap saja itu sebagai sedekah biasa untuk fitrahnya kita yang akan membayarkan nanti ketika mendekati Idul Fitri. Itu pun kalau angger ora tidak apa-apa. Okay? Paham gak? Ini solusi dari kami yang menurut kami itu yang terbaik. Ya itu. Karena memang itu semuanya kadang kalau kita memberikan kepada sekolahan guru-gurunya tidak paham fikih. mereka membaginya segelemnya dewek. Itu yang saya mengalami sendiri. Itu makanya saya tidak pernah capek-capek untuk urusan itu. Saya anggap itu adalah sebuah latihan saja buat anak-anak, bukan sebagai sebuah termasuk juga korban, ya latihan korban, tapi dimonikan sebagai korban itu tidak apa-apa, ya asal jangan menganggap itu sebagai fitrah ataupun sebagai korban, hanya sebagai latihan anak-anak kita, gitu nggih? Itu. Kita lanjutkan. Yang kelima, ya, di antara ketika yang utama-utama sudah, ya, yang prioritas keluarga sudah, zakat yang wajib sudah, yang sunah-sunah sudah semuanya. Kita ternyata masih mempunyai kelebihan harta. Apa yang paling baik yang dilakukan di akhir Ramadan ini adalah membahagiakan orang lain dengan memberikan hadiah atau kalau anak-anak sekarang mungkin ngerti apa? Angpo apa ya?
Angpau itu bahasa Cina nggih. Ya enggak apa-apa. Hadiah. Hadiah, saling memberikan hadiah. Kenapa? Rasulullah menyampaikan ya bahwasanya saling bersalaman, berjabat tangan kalian ya otomatis laki-laki dengan laki-laki, ya perempuan dengan perempuan, kecuali yang mahram. Itu boleh. Ya, saling bersalaman dengan di antara kalian, maka akan hilanglah kedengkian. Makanya ketika kita bersua dengan saudara kita, ya kita mengucapkan salam juga dengan menjabat tangan. Itu ada tuntunan kita semuanya. Agar kita bisa saling menghilangkan kedengkian, dendam dan sebagainya. Dan saling memberi hadiah kalian, maka kalian akan saling mencintai dan menghilangkan kebencian. Ya kalau ini kita mempunyai segala hadiah, itulah ya yang namanya hadiah itu kan ya tidak harus mewah gitu. Ya barangkali kita punya apa di rumah yang kebetulan ya masih bagus, tapi pantas untuk kita kasihkan ke teman, ya. Jangan lihat nilainya. Itu kita membiasakan seperti itu. Ya, walaupun hanya misalnya dengan segala sesuatu hadiah makanan atau apalah, ya terserah. Ini akan membangkitkan rasa kasih sayang dan menghilangkan kebencian di antara kita. Dan ini di dalam momen Ramadan ini, di akhir-akhir Ramadan, ya kita dituntun ya untuk senantiasa bisa melakukan ini semuanya. Ya, makanya Rasulullah sangat terkenal. Ya ketika bulan Ramadan sangat-sangat dermawan. Ya apalagi menjelang akhir Ramadan. Yang terakhir, membahagiakan orang miskin, dan ini di samping dengan menggunakan zakat fitrah, kalau memang kita bisa memberikan lebih ya kepada orang-orang yang memang membutuhkan, itu akan sangat-sangat besar pahalanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda kepada Bilal, salah seorang sahabatnya, berinfaklah bahai Bilal, janganlah takut hartamu itu berkurang karena ada Allah yang memiliki arsy, atau Allah yang maha mencukupi. Itu jamaah rahimahullah. Ya saya melihat jam itu, saya punya. Ya saya melihat jam itu, berarti kan iya sama muk jam itu. Iya enggak apa-apa. Orang masalah, iya. Saya punya patokan jam itu, makanya saya targetan sampai jam 6 kurang 10, berarti kan pas itu. Jamnya sih baru 59. Begitu nggih? Iya. Ya, yang terakhir yaitu membahagiakan orang miskin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.